Coba kamu buka portofolio sahammu hari ini. Kalau kamu punya saham BBRI, kemungkinan besar kamu lagi mikir hal yang sama, kayak banyak investor lain. Kenapa sih saham BBRI bisa turun sedalam ini? Padahal, ini bank terbesar di Indonesia. Laba bersihnya per Agustus 2025 tercatat 32,6 triliun, turun dari 36,2 triliun di Agustus 2024. Tapi jangan buru-buru panik, karena kalau kamu lihat lebih dalam, ada sesuatu yang gak kelihatan di grafik harga. Dan itu bisa jadi pembeda antara yang jual karena takut dan yang beli karena paham. Kita bahas tuntas semuanya di video ini. Jadi, jangan skip, karena di bagian akhir nanti kamu bakal tahu apakah penurunan saham BRI ini tanda bahaya atau justru peluang emas buat kamu yang berpikir jangka panjang. Per Oktober 2025, harga saham BBRI sempat anjlok di bawah Rp3.600 per lembar. Padahal di awal tahun masih di atas Rp4.500 per lembar. Artinya, dalam 9 bulan, saham ini sudah turun sekitar 20-22%. Dan ini nggak biasa buat bank sebesar BRI. Kenapa bisa turun separah itu? Alasannya yang pertama karena investor asing ramai-ramai keluar. Data BI nunjukin, sejak pertengahan Agustus sampai pertengahan Oktober 2025, mereka jual bersih saham BBRI lebih dari Rp2,5 triliun. Yang kedua ada kekhawatiran soal kredit mikro dan ultramikro. Segmen yang selama ini jadi kekuatan BRI mulai terasa goyah karena daya beli masyarakat kecil melemah. Tapi tenang, jangan buru-buru simpulin. Kita bakal lihat dari dua sisi ceritanya. Dari good skenario dan dari bad skenario. Apa yang bikin BRI masih solid? Dan apa yang bisa bikin resiko serius kalau kita nggak hati-hati? Kita masuk ke good skenario. Kalau dilihat dari sisi fundamental, BRI masih termasuk monster finansial. Serius. Pertama, pertumbuhan kreditnya. Per Agustus 2025, total kreditnya naik 5,5% year on year. Dari Rp1.203 triliun ke Rp1.273 triliun. Naik tipis, tapi tetap tumbuh, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi ngerem. Fokusnya tetap di UMKM dan mikro, segmen yang paling kena akar dari ekonomi rakyat. Yang kedua, CASA alias dana murah, naik dari 64,8% di Agustus 2024 jadi 65,6% di Agustus 2025. Artinya apa? Biaya bunga BRI makin efisien, margin makin tebal, dan ini nafas utama buat profit bank jangka panjang. Yang ketiga, NPL alias kredit macet, masih aman di level 2,96%, naik tipis dari sekitar 2,8% tahun lalu. NPL net 0,9% aja, masih jauh di bawah batas OJK, yaitu 5%. Artinya kredit BRI tetap sehat dan terkendali. Yang keempat, digitalisasi. Brimo makin ngeri, pengguna aktif naik dari 31 juta jadi 36 juta. Transaksi digital tumbuh lebih dari 40%, dan pendapatan non-bunga juga naik. Kalau tren ini berlanjut, turunnya harga sekarang cuma panik sell sementara. Begitu pasar sadar fundamentalnya tetap kokoh, BBRI bisa balik ke Rp4.200 sampai Rp4.800 tanpa perlu drama besar. Tapi, gak ada cerita sukses tanpa sisi gelapnya. Pertama, kredit mikro bisa tertekan. Kalau ekonomi bawah makin berat, pertumbuhan kredit bisa melambat ke bawah 5%. Yang kedua, NPL bisa naik. Kalau banyak yang gagal bayar, NPL bisa tembus 3,5 sampai 4%. Artinya, BRI harus tambah pencadangan, dan itu bisa ngurangin laba bersih. Yang ketiga, CASA bisa turun. Kalau dana murah turun di bawah 63%, biaya bunga bakal naik. NIM atau margin bunga bersih bisa turun dari 7,3% ke 6,9 sampai 7,0%. Keempat, tekanan asing. Kalau investor asing terus jualan, harga bisa makin berat. Dan kalau psikologisnya rusak, BBRI
bisa ke 3.000 sampai 3.400 rupiah. Tapi ingat, itu worst case skenario, bukan kepastian. Kita lihat datanya, indikator Agustus 2024 dan Agustus 2025, perubahan kas rasio dari 64,8% ke 65,6%, naik 0,8%. NPL gross dari 2,8% ke 2,96%, naik 0,16%. Kredit dari 1.203 triliun rupiah ke 1.273 triliun rupiah, naik 5,5%. Laba bersih dari 36,2 triliun rupiah ke 32,6 triliun rupiah, turun 9,9%. Lalu apa yang harus diperhatikan oleh kita sebagai investor? Kalau kamu pegang BBRI, ingat 4 hal ini tiap kuartal. Yang pertama, pertumbuhan kredit minimal 7%. NIM jangan sampai turun di bawah 7%. NPL gross tetap dijaga di bawah 3%. Cadangan kerugian kredit jangan melonjak. 2 dari 4 indikator itu berubah arah, hati-hati. Tapi, kalau semuanya stabil, turunnya harga sekarang, menurutku itu cuma efek panik sesaat. Jadi, turunnya saham BBRI saat ini menurutku itu bukan karena kondisi BBRI yang sangat buruk. Justru, ini tes mental buat investor sejati. Secara fundamental, BRI masih raksasa finansial. Aset terbesar, jaringan mikro terluas, dan digitalisasi paling cepat di antara bank himbara yang lain. Tapi, segmen mikro itu sensitif. Kalau ekonomi bawah goyah, efeknya langsung ke laba. Kalau fundamentalnya stabil, ini peluang buat kita akumulasi. Tapi harus ingat, kalau kualitas kredit rusak, itu alarm peringatan dini. Pasar mungkin takut, tapi seperti kata Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu tipe investor yang gak cuma ikut-ikutan. Klik like, share, dan komen, biar makin banyak yang melek finansial. Dan bantu subscribe channel ini, agar channel ini berkembang, dan ikut membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.